Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurhayati. Saya mahasiswa Universitas Asa Unggul jurusan Psikologi. Di sini, saya ingin menjelaskan tentang psikoanalisis, yaitu menggali ketidaksadaran dalam memahami manusia. Apa itu psikoanalisis? Psikoanalisis merupakan aliran psikologi yang dikembangkan oleh Sigmund Freud pada tahun 1890-an dan menjadikan ketidaksadaran sebagai fokus perhatiannya. Menariknya, kemunculan ide untuk menjadikan ketidaksadaran sebagai subjek mater ilmu psikologi sesuatu yang bertentangan dengan tren pemikiran psikologi pada saat itu. Dan hal lain yang menarik adalah Sigmund Freud menjelaskan gangguan mental dengan menggunakan pendekatan non-medis pun menjadi sesuatu yang out of the box. Karena pada saat itu, dalam ilmu kedokteran, pasien yang mengalami gangguan mental umumnya dipahami dan didekati dengan pendekatan medis. Lalu, latar belakang psikoanalisis. Dikarenakan di balik suatu pemikiran selalu ada saja prakondisi-prakondisi yang sudah disampaikan oleh pemikir-pemikir sebelumnya, maka yang disampaikan Sigmund Freud pun bukan semata-mata hal yang baru. Ada beberapa tokoh yang pemikirannya langsung ataupun tidak langsung berpengaruh pada pemikiran Freud, yaitu yang pertama ada Schult and Schult. Dia berpendapat bahwa terdapat 3 faktor yang melatar belakangi munculnya psikoanalisis. Yang pertama, sebelumnya memang sudah terdapat pakar yang berspekulasi dengan adanya ketidaksadaran, seperti Leibniz, Herbart, dan Fechner. Lalu yang kedua, masalah gangguan psikologis pun dan penanganannya pun bukan hal yang baru, karena pandangan dan penanganan gangguan psikologis tersebut berkembang dari waktu ke waktu. Jadi, ide tentang ada unsur ketidaksadaran dalam struktur jiwa manusia sebenarnya bukanlah hal yang baru. Dan yang ketiga, teori evolusi dari Charles Darwin. Ini pun memiliki pengaruh yang besar terhadap Sigmund Freud, terutama ide Darwin mengenai ketidaksadaran, konflik mental, pentingnya mimpi, perkembangan anak, dan dorongan seksual. Selain Schult and Schult, ada juga Hergenhan. Menurut dia, selain Leibniz, Herbart, dan Fechner, terdapat tokoh lain yang pemikirannya juga berpengaruh pada Sigmund Freud. Antara lain, yang pertama ada Schopenhauer. Schopenhauer berpandangan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap manusia adalah keinginan irasional daripada keinginan rasional. Lalu yang kedua, ada Nietzsche. Nietzsche berpandangan bahwa perilaku manusia banyak dipengaruhi oleh keinginan berkuasa daripada rasio. Yang ketiga ada Helmholtz. Helmholtz berpandangan mengenai konservasi energi dan hal itu berpengaruh pada sistem energi psikis Freud, seperti teori Freud mengenai katarsis yang berhubungan dengan sistem energi psikis. Lalu yang terakhir ada Brentano. Pandangan Brentano mengenai pentingnya faktor motivasi dalam memengaruhi alur pikir dan reality testing juga berpengaruh pada Freud. Lalu, perkembangan psikoanalisis. Perkembangan psikoanalisis secara bertahap sehingga sampai pada rumusan psikoanalisis yang dikenal sekarang. Tahapan pertama adalah pre-analytic phase. Pada tahapan ini, Freud menunjukkan ketertarikannya pada metode hipnosis yang dipakai oleh Charcot dalam menangani pasien histeria. Di tahap ini, Freud sering sekali berdiskusi dengan teman dekatnya, yaitu Breuer, tentang pasiennya yang bernama Anna O, yang menderita histeria. Dan berdasarkan pengalamannya tersebut, Freud menyimpulkan beberapa hal, yaitu yang pertama, tidak semua pasien bisa ditangani dengan menggunakan teknik hipnosa. Yang kedua, metode hipnosa lebih mendekatkan pada peran terapis. Yang ketiga, munculnya fenomena transference antara pasien dan terapis. Yang keempat, seksual trauma pada masa anak-anak diyakini sebagai faktor yang bisa menjelaskan pasien mengalami masalah psikologis. Dan tahapan yang kedua adalah psikoanalisis proper. Tahapan ini ditandai dengan ditinggalkannya metode hipnosis dan menggantikannya dengan metode free association. Dan yang ketiga adalah mulainya gerakan psikoanalisis. Pada tahap ini, psikoanalisis mulai diikuti oleh banyak pemikir dan menyelenggarakan kongres pertamanya. Walaupun sebagian pengikutnya menunjukkan penolakan terhadap sebagian pemikirannya, Freud dengan psikoanalisisnya tetap terus berkembang ke beberapa kota seperti Budapest, Berlin, London, dan kota-kota lainnya. Dan tahapan keempat adalah tahapan menjelang kematian. Reputasi Freud tidak tergoyahkan sampai akhir hayatnya. Pada tahun 1923, Freud mempublikasikan bukunya yang berjudul The Ego and the Id. Buku ini menyampaikan pikirannya mengenai metode tripartite, yaitu id, ego, dan superego. Superego menggantikan topographical model yang terdiri dari pertama ada conscious, lalu preconscious, dan unconscious. Di tahun 1926, Freud juga merevisi teorinya mengenai kecemasan yang tadinya sebagai manifestasi dari terlalu banyak energi erotik atau libido menjadi sebagai tanda adanya ancaman terhadap diri.
dan Freud pun berspekulasi mengenai agama dan seksualitas perempuan, sampai akhirnya dia meninggal pada tahun 1939. Freud lahir di Freiburg, Moravia, yang sekarang disebut sebagai Republik Cekoslovakia pada tanggal 6 Mei 1856. Pada usia 4 tahun, Freud karena bisnis ayahnya bangkrut, dia pindah ke Leipzig dan kemudian menetap di Vienna. Ayah Freud seseorang yang otoritas dan ditakutinya, sedangkan ibunya adalah seseorang yang sangat suportif dan sangat perhatian. Di sekolah, Freud termasuk anak yang cerdas. Freud kuliah di University of Vienna pada tahun 1872 dengan konsentrasi ilmu biologi. Pada tahun 1881, Freud menyelesaikan studi kedokteran. Selepas itu, karena kesulitan ekonomi atas saran dari temannya, Freud kemudian membuka praktik kedokteran. Pada tahun 1884, ia pernah melakukan penelitian mengenai kokain dan menulis artikel mengenai keuntungan kokain. Menurutnya, kokain bisa meningkatkan energi, kekuatan, dan mengatasi masalah depresi. Lalu, Freud juga menggunakan kokain dan merekomendasikannya kepada teman dan koleganya. Namun demikian, pemikiran tersebut ternyata didapati tidak tepat. Kecanduan terhadap kokain justru bisa membuat orang meninggal, dan karena itulah ia mendapatkan banyak kritik. Sampai akhir hidupnya, Freud merupakan pecandu rokok. Ia berusaha berhenti dan tidak pernah berhasil. Salah satu momen penting bagi berkembangnya psikoanalisis adalah pertemanan Freud dengan Breuer, murid Brooke, yang berprofesi sebagai dokter. Bagi Freud, Breuer bukan hanya teman. Dari dialah Freud belajar bagaimana menangani pasien yang histeria yang bernama Fräulein Anna O, yang kemudian nama aslinya diketahui sebagai Bertha Pappenheim. Mengenai Anna O adalah seorang perempuan muda yang berusia 21 tahun. Ia mengalami histeria ketika merawat ayahnya, yang sakit parah dan meninggal. Dengan metode hipnotis, Breuer dan Freud berhasil menyembuhkan gejala-gejala histeria yang dialami oleh Anna O. Ia menunjukkan gejala-gejala histeria seperti kelumpuhan pada lengan dan tangan, gangguan penglihatan, gangguan bicara, gangguan memori, dan lain-lain. Lalu, Greenwood pada tahun 2009 menyimpulkan bahwa gejala gangguan fisik yang dialami oleh Anna O tersebut berhubungan dengan pengalaman-pengalaman traumatis yang pernah dialaminya. Pengalaman traumatis yang tidak diungkapkan akan menyebabkan gangguan fisik, dan ketika pengalaman traumatis tersebut diberi jalan keluar, maka gangguan fisik tadi pun dengan sendirinya akan hilang, baik untuk sementara ataupun permanen. Lalu, metode ini kemudian dinamai dengan metode katarsis. Breuer dan Freud pun menjelaskan munculnya fenomena transference dan countertransference dalam situasi terapeutik. Transference menunjuk pada fenomena muncul perasaan pasien terhadap terapis yang sebenarnya perasaan terhadap ayahnya. Sedangkan countertransference menunjukkan pada fenomena munculnya kelekatan emosional yang ditunjukkan terapis terhadap pasiennya. Selain dari Breuer, Freud pun belajar dari Martin Charcot. Pada tahun 1885, Freud berkesempatan untuk bertemu dengan Charcot di Paris dan melakukan pengamatan terhadap proses terapi pasien histeria dengan menggunakan hipnosis. Pada tahun 1986, Freud mulai membuka prakteknya sendiri. Ia menggunakan beberapa metode seperti mandi, pijat, elektroterapi, hipnotis, dan juga katarsis. Pada tahun 1892, Freud mulai menggunakan metode free association dalam menangani pasien-pasiennya. Pada metode free association, si pasien diminta untuk berbaring senyaman-nyamannya dan secara terbuka dan spontan menceritakan apapun yang ada di dalam benaknya. Cerita pasien kemudian dianalisis agar apa yang direpres oleh pasien dapat diketahui, sehingga pasien bisa menyadarinya dan menanganinya dengan baik. Berdasarkan pengalaman menangani pasien dengan metode free association, Freud sampai pada kesimpulan bahwa masalah seksual yang dialami pada masa kecil seringkali menjadi dasar bagi munculnya gangguan psikologis, dan akhirnya Freud berkeyakinan bahwa kehidupan seksual merupakan faktor penting yang dapat menyebabkan gangguan psikologis. Berikut adalah pokok-pokok pikiran Freud. Pada awal abad ke-20-an, Freud dianggap sebagai tokoh paling berpengaruh terhadap psikologi abnormal dan psikiatri. Pemikiran Freud memang dinamis dan berkembang, namun terdapat beberapa pokok pikiran yang menjadi karakteristik pemikiran Freud. Berikut adalah beberapa pokok dari pemikiran Freud. Yang pertama, Freud mempunyai keyakinan bahwa semua kejadian, termasuk kejadian mental, tidak terjadi secara kebetulan, tapi bersifat deterministik. Freud percaya bahwa ada hukum sebab akibat yang memengaruhi setiap kejadian mental. Yang kedua, pemikiran Freud tidak lepas dari teori evolusi Darwin. Yang ketiga,
Karakteristik unik yang membedakan Freud dari yang lainnya adalah penekanannya terhadap pengaruh ketidaksadaran. Dan yang keempat, Freud meyakini adanya tahapan-tahapan perkembangan mental dan menganggap adanya tahapan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian seseorang. Lalu yang kelima, motivasi merupakan faktor penting dalam teorinya Freud. Motivasi kesenangan merupakan salah satu motivasi yang dianggapnya sangat penting. Kemudian yang keenam, teori Freud dibangun untuk kepentingan terapeutik. Dalam membangun teorinya, Freud lebih menekankan pada sejauh mana teorinya tersebut dapat diterapkan dalam membantu pasien-pasiennya. Lalu yang terakhir, Freud lebih banyak menggunakan data-data klinis yang diperoleh daripada pasiennya daripada data eksperimental. Berikut adalah struktur kepribadian. Struktur kepribadian merupakan salah satu konsep penting dalam psikoanalisis Freud. Awalnya, Freud menyebutkan adanya tindak tingkatan kesadaran. Ada kesadaran atau conscious, prakesadaran atau preconscious, dan ketidaksadaran atau unconscious. Kesadaran menunjuk pada apa-apa yang disadari dalam suatu waktu tertentu. Prakesadaran merupakan menunjuk pada apa-apa yang tidak disadari tapi mudah disadari kembali. Dan ketidaksadaran merupakan pada hal-hal yang direpres ke dalam ketidaksadaran dan untuk menyadarinya tidak mudah. Dalam perjalanannya, Freud kemudian merevisi pandangannya tersebut. Menurut Freud, struktur kepribadian manusia itu terdiri dari 3 elemen. Yang pertama ada id, ego, dan superego. Id adalah salah satu elemen dari sistem kepribadian Freud yang merupakan sumber dari segala dorongan dasar. Dorongan yang bersumber dari id ini sifatnya sangat primitif dan tidak disadari, seperti lapar, haus, dan seks, serta selalu berupaya untuk dipenuhi. Jika belum terpenuhi, dorongan tersebut akan selalu berupaya untuk dipenuhi. Id selalu mendesak ego untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya agar mendapat kesenangan. Id tidak bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi. Proses ini kemudian dinamai Freud dengan primary process thinking. Lalu yang kedua ada superego. Superego merupakan bagian dari elemen kepribadian yang berisi norma-norma sosial. Superego merupakan bagian dari elemen kepribadian yang berisi norma-norma sosial yang sudah diinternalisasikan dalam diri seseorang, yang diperoleh dari keluarga ataupun masyarakat. Lalu, Finney dan King pada tahun 2003 menjelaskan bahwa superego pun menuntut ego untuk merealisasikan keinginan-keinginannya. Tuntutan superego pun kadang-kadang tidak realistis, tidak rasional, bahkan bisa jadi tidak mungkin. Yang membedakan id dan superego adalah prinsip yang digunakannya. Jika id menggunakan prinsip kesenangan, maka superego menggunakan yang sebaliknya, yaitu prinsip kesempurnaan atau morality principle. Lalu yang terakhir ada ego. Ego adalah ego atau dalam bahasa Jerman berarti aku, merupakan center of organization and integration. Fungsi ego adalah menjaga keseimbangan kepribadian dengan memperhatikan dorongan id dan harapan superego. Dengan memperhatikan tuntutan realitas, ego kemudian berusaha mencari solusi dalam menangani tuntutan id dan superego melalui kompromi, penundaan, ataupun substitusi. Proses ini kemudian disebut dengan secondary process thinking. Ada hal yang membedakan antara primary process thinking dan secondary process thinking, yaitu primary process thinking belum bisa membedakan mana kebutuhan dan mana realitas. Sedangkan pada secondary process thinking, pemenuhan kebutuhan sudah juga mempertimbangkan realitas yang ada. Lalu yang kedua, primary process thinking sulit diakses oleh kesadaran, sedangkan secondary process thinking bisa diakses oleh kesadaran. Dan tahapan perkembangan psikoseksual. Menurut Freud, manusia mengalami tahap-tahap perkembangan psikoseksual yang setiap tahapannya memiliki sumber kepuasan seksualnya. Tahapan pertama adalah oral stage, yaitu pada usia 0 sampai dengan 18 bulan. Berasal dari mulut, bibir, lidah, dan sekitarnya. Fikasi yang mungkin terjadi adalah makan, minum yang berlebihan. Lalu yang kedua adalah anal stage, yaitu usia 18 bulan sampai dengan 36 bulan. Berasal dari anus dan sekitarnya. Fikasi yang mungkin terjadi munculnya karakter jorok, boros, dermawan, perfeksionis, dan lain-lain. Yang ketiga adalah phallic stage, yaitu usia 3 sampai 6 tahun. Berasal dari alat kelamin dan sekitarnya. Lalu yang keempat adalah latency stage, usia 6 sampai dengan 12 tahun, yaitu merupakan ketertarikan kepada peer group dan keingintahuan yang tinggi. Lalu yang terakhir adalah genital stage atau usia 12 tahun lebih, yaitu menjalin relasi dan terlibat dengan aktivitas sosial. Dan sekian yang saya sampaikan mengenai psikoanalisis. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.